Mari kita satukan kita dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Pemurah, puji syukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami boleh berkumpul di sini untuk mempersiapkan ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam menjalankan tugas kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kesempatan hari ini Tuhan yang mengatur kami untuk dapat datang ke tempat ini dengan kesehatan kami yang baik. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini dan kami pulang dapat membawa berkah. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Dan kami berdoa untuk yang memimpin kebaktian hari ini, Pak Pendeta, supaya kami dapat dikuatkan imannya dan dapat kami menjalankan firman-Mu dengan baik. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum ibadah ada beberapa warta yang kami sampaikan. 1. Berdasarkan persidangan Majelis Jemaat tanggal 10 Juli 2020, maka Majelis Jemaat memutuskan seluruh kegiatan gerejawi masih dilaksanakan secara online sampai kondisi memungkinkan. 2. Ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ditayangkan pada pukul 9 dan 10. Link akan di-share pada WA Sahabat. Yang ketiga, Persekutuan Kamis tanggal 13 Agustus 2020 ditayangkan pada pukul 19.00 WIB secara online. 4. Majelis Jemaat telah melaksanakan percakapan gerejawi pernikahan atas diri Melita dan Ardi pada tanggal 8 Agustus 2020. Maka Majelis Jemaat akan mewartakan 3 hari Minggu berturut-turut mulai tanggal 16 sampai 30 Agustus 2020. Yang kelima, peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Tiurma Lidwina Haryanja dan Andos Marulitua Sinaga pada tanggal 29 Agustus 2020 di HKBP Pagaran, Medan. Majelis Jemaat akan mewartakan selama 3 hari Minggu mulai tanggal 9 sampai 23 Agustus 2020. Demikian warta lisan pagi ini. Warta selengkapnya dapat saudara perhatikan pada WA Sahabat. Selamat memasuki ibadah. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, kehidupan di dalam dunia ini terkadang menakutkan, terlebih pada masa-masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Hidup menjadi begitu gelap, kekhawatiran demi kekhawatiran terus menghantui banyak orang. Sebagai orang-orang beriman, apakah kita juga termasuk orang-orang yang terbelenggu dalam ketakutan-ketakutan? Apakah kita belum sepenuhnya percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Untuk itu, mari memasuki ibadah pada pagi hari ini, buang semua kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Sebaliknya, mari kita jalani kehidupan ini dengan hati yang riang, karena segala kebimbangan telah lenyap dalam kuasa kasih-Nya. Bagai
Jemaat yang terkasih, ibadah kita pada pagi hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudaraku yang terkasih, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah percayalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, percaya berarti menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Tak hanya itu, KBBI juga memberi arti percaya sebagai sesuatu yang yakin benar atau memastikan bahwa ada kemampuan dan kelebihan dari seseorang atau dari sesuatu. Nah, saudara, dari dua definisi KBBI tersebut, maka jika dikaitkan dengan iman percaya orang Kristen, berarti percaya bahwa Yesus itu ada, sekaligus percaya bahwa Yesus memiliki kemampuan atau kelebihan dari yang lainnya. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan iman percaya kita kepada Kristus? Apakah selama ini kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh ada dan sekaligus Dia adalah sosok yang memiliki kelebihan dan kemampuan untuk melakukan segala sesuatu? Jika kita menjawab percaya, mengapa pada saat pergumulan-pergumulan hidup mendera kita mulai meragukan kelebihan dan kemampuannya untuk menolong kita? Mengapa kita tetap saja merasa bahwa sudah tidak ada jalan keluar? Padahal kita punya Tuhan yang mengerti, sekaligus kita punya Tuhan yang peduli. Nah, untuk itu saudara, mari kembali kepada iman percaya kita yang senantiasa kita hidupi selama ini. Mari saudaraku, mulai saat ini kita tidak saja percaya tetapi juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 85 ayat 10 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita.
yang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Saudaraku yang terkasih, mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dengarlah seruan doa pengakuan dosa kami secara pribadi. Ya Tuhan, inilah seru pengakuan dosa kami. Kami sadar ya Tuhan, selama ini kami belum bisa menjadi umat-Mu yang percaya, sekaligus mempercayakan hidup kami kepadamu. Itu semua karena kami masih lebih sering fokus kepada nafsu dunia. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, lengkapi kami yang lemah ini Tuhan, agar iman percaya kami boleh tetap teguh. Di dalam Kristus penebus kami berdoa. Amin. Hapuskan dosaku.
Saudara, terimalah berita anugerah yang dicatat di dalam Roma 5 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Sebentar lagi kita akan bersama mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami sudah duduk tenang. Kami semua sudah menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, urapilah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, topang juga hamba-Mu yang akan menguraikan sabda-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu ini dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang diuraikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bersabdalah Tuhan, karena sungguh kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini didasari dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, dalam tayangan Setetes Embun episode 2 yang ada di channel YouTube saya meminta kita untuk membayangkan apa jadinya jika sebuah bola kita lempar ke tengah laut. Nah, saudara yang belum melihatnya dapat melihat di link dengan alamat berikut ini. Ya. Dan kalau sudah dilihat, jangan lupa nanti ya di subscribe, di share ya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Ya saudara, di tayangan tersebut kita bisa membayangkan bagaimana bola tersebut pasti akan terombang-ambing tak menentu saat gelombang laut menerpanya. Sungguh bola tersebut menjadi tidak stabil dan oleng ke sana kemari dipermainkan oleh gelombang laut. Itulah gambaran orang yang bimbang dan juga penuh dengan kekhawatiran. Ia sama sekali tidak memiliki pegangan yang membuat hidupnya menjadi stabil. Ia terus saja terombang-ambing ke sana kemari, kadang ke kanan, ya, kadang oleng ke kiri. Ketika gelombang kehidupan menerpanya, dia menjadi tidak karu-karuan. Dengan kata lain, orang yang bimbang dan penuh kekhawatiran tersebut tidak memiliki suatu kepercayaan yang teguh bahwa ada sosok yang maha kuasa yang dapat diandalkan sekaligus dapat dipercaya di dalam keseluruhan hidupnya. Dan pada akhirnya orang-orang yang seperti itu pasti akan mudah sekali terpuruk, bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya tumbang dan menyerah kepada kehidupan ini.
Nah, saudara, di masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID-19 saat ini, kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang terpuruk dan pada akhirnya tumbang satu persatu. Sudah ada begitu banyak contohnya, bagaimana ada banyak orang yang kemudian menyerah kepada keadaan yang penuh dengan kesusahan saat ini. Ada yang kemudian menjadi apatis. Bahkan tak sedikit yang mencoba mengakhiri hidupnya secara paksa. Dan bagi orang-orang yang sudah putus asa, namun takut mati, pada akhirnya jalan pintaslah yang dipilihnya. Ya, entah dengan melakukan kejahatan, melakukan dosa, bahkan ada yang sampai rela menjual diri, ya, ataupun menjual harga dirinya. Belum lagi, saudaraku, di dalam kehidupan berkeluarga. Di masa-masa kesusahan saat ini, banyak sekali keluarga-keluarga yang pada akhirnya menjadi hancur. Dari data-data yang ada di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama, angka perceraian menanjak cukup tajam di masa-masa pandemi saat ini. Apa hubungannya, saudara? Kenapa kok di masa-masa pandemi saat ini tingkat perceraian meningkat? Kenapa? Ya, karena kita tentu tahu sebagian besar kasus perceraian itu disebabkan oleh apa? Masalah apa? Ekonomi. Nah, pandemi saat ini telah meluluh lantakan banyak sektor, terkhusus sektor ekonomi. Jadi ya klop. Kehidupan ekonomi terpuruk, banyak orang yang kemudian mengambil jalan pintas sekalipun itu harus mengorbankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya. Sungguh, saudaraku, orang-orang yang tidak memiliki pegangan kepercayaan yang kokoh akan menjadi seperti bola yang diombang-ambingkan oleh gelombang laut. Ya, saudara, orang-orang yang tidak punya pegangan pasti akan seperti bola tadi. Ya, akan diombang-ambingkan oleh masalah kehidupan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai orang-orang percaya juga akan bersikap seperti orang kebanyakan? Tentunya tidak, kan? Lawong namanya saja orang apa? Orang percaya. Masa kita tidak memiliki kepercayaan yang kokoh kepada sosok yang maha kuasa yang selalu menyertai kehidupan kita? Nah, maka dari itu, saudara, mari terus perbaharui iman percaya kita, sehingga apa dan bagaimanapun keadaan kita, bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, kita tidak akan sampai tumbang dan menyerah kepada kehidupan ini. Nah, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini, percayalah, akan memfasilitasi kita untuk terus dan terus meneguhkan sekaligus mengkokohkan iman percaya kita. Saudara, seperti yang sudah sering saya katakan, ya, dan tadi juga sudah disinggung di dalam pembukaan, kata percaya memiliki arti meyakini bahwa Tuhan itu ada dan yakin benar akan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, orang yang sungguh-sungguh memiliki kepercayaan kepada Tuhan, pasti ia akan percaya dengan sepenuhnya keberadaannya, sekaligus percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sudah dapat dipastikan
Ia tidak akan pernah jatuh dalam kebimbangan ataupun kekhawatiran akibat rupa-rupa gelombang kehidupan yang menderanya. Ya, itu semua dapat terjadi karena ia tidak sekedar percaya, tetapi juga mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Namun sayang, beribu sayang, rupanya tidak banyak orang yang memiliki sikap yang seperti itu. Memang banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin penggambaran berikut dapat menjelaskan kepada kita. Mari kita lihat tayangan berikut. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah pasar malam di mana di dalamnya ada pertunjukan sirkus. Nah, di dalam pertunjukan sirkus tersebut ada seorang pemain akrobat yang sedang dikerumuni banyak orang. Pemain akrobat itu bertanya kepada semua penonton, "Hai penonton, percayakah kalian kalau saya ini sanggup naik sepeda di atas kawat yang di atas sana, ya, dari ujung yang satu ke ujung yang lain? Percaya tidak kalian bahwa saya sanggup melakukannya?" Semua penonton, ya, kemudian bertepuk tangan dan menjawab, "Ya, kami percaya." Lalu pemain akrobat tersebut, ya, kemudian naik ke atas pilar yang terbentang kawat dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan dia kemudian naik sepeda meniti kawat yang ada di atas sana. Dan benar, dia berhasil, ya, naik sepeda dengan meniti kawat yang ada di atas sana dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Lalu setelah itu si pemain akrobat ini kembali, ya, berbincang-bincang dengan penonton yang ada di sana. "Hei penonton, kalian sudah melihat bagaimana kehebatanku meniti kawat di atas sana dari ujung yang satu ke ujung yang lain dengan mengendarai sepeda, dan aku mampu berhasil. Sekarang aku mau bertanya kepada kalian, adakah di antara kalian yang mau untuk membonceng saya naik sepeda meniti kawat untuk melampaui dari ujung yang satu ke ujung yang lain?" Nah, saudara, semua penonton di sana terdiam. Ya, tidak ada yang berani menjawab, dan tidak ada satupun, ya, yang berkata, "Ya, saya mau." Tidak ada, saudara. Saudara, itulah kecenderungan manusia. Percaya, tetapi tidak sampai pada level mempercayakan. Bahkan kecenderungan yang seperti itu juga menimpa para murid Yesus yang dikisahkan di dalam bacaan kita saat ini, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Tentu kisah dalam perikop kita ini sebagian besar dari kita sudah sangat hafal bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya menghardik angin sakal, sekaligus kuasanya berjalan di atas air. Ya, pada saat itu para murid diminta oleh Yesus untuk mendahuluinya ke seberang, sedangkan Yesus tinggal sejenak naik ke atas bukit untuk berdoa. Tetapi saudara, apa yang terjadi kemudian? Saat perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, angin sakal datang menerjang, sampai-sampai perahu yang mereka tumpangi terombang-ambing sedemikian rupa. Nah, tentu saja para murid begitu ketakutan, ya, angin yang mengombang-ambingkan begitu rupa kapal atau perahu yang mereka tumpangi. Kok ditambah tiba-tiba saja muncul sosok yang dapat berjalan di atas air, ya. Mereka mengira itu hantu. Ya, saudara, mereka kemudian
menjadi berteriak-teriak ketakutan. Sungguh, para murid lupa akan sosok yang selama ini mereka percayai, Yesus. Padahal jelas-jelas Yesus pada saat itu hadir dan dia berkata, "Tenanglah, aku ini." Namun walaupun begitu, mereka masih bimbang, mereka masih ragu-ragu, dan keraguan-raguan mereka semakin ditampilkan dengan sosok Petrus yang berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Nah, parahnya lagi, sekalipun Yesus sudah memberikan kesempatan bagi Petrus untuk membuktikan bahwa ia ada bersama-sama dengan mereka, Petrus masih saja menyimpan keraguan-raguan. Sehingga akibatnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Petrus akhirnya apa? Tenggelam. Ya, Petrus pun tenggelam. Dan pada titik itulah dia baru percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir bersama para murid. Sehingga dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, sekarang saudaraku, saya ulangi lagi pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau percaya dan mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan? Sehingga apa dan bagaimanapun kehidupan yang kita alami, bahkan pada saat-saat badai kehidupan menerpa kita, kita boleh tetap kuat, ya, karena kita terus bersandar kepadanya. Atau jangan-jangan kita malah ya mau menjadi seperti orang kebanyakan, ya, atau seperti para murid yang sudah bergaul sekian lama dengan Yesus tetapi sama sekali tidak ada kepercayaan yang mantap kepadanya. Bagaimana Bapak Ibu? Kita mau menjadi orang percaya yang sejati atau seperti orang kebanyakan, seperti para murid? Sudah sekian lama mengikut Yesus, tapi begitu ada masalah, kita apa? Ragu, ya, bimbang. Nah, saudaraku, melalui kisah di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 ini, sebenarnya ada 3 pelajaran yang kita dapatkan, ya, terkait dengan iman percaya kita. Yang pertama, saudara, kita pasti akan selamat dalam perintah Tuhan. Amin. Jadi kita pasti akan selamat dalam perintah Tuhan. Di ayat 22 kita melihat bagaimana Yesus sendiri, ya, yang menyuruh murid-muridnya untuk mendahuluinya, ya, pergi ke seberang. Jadi percayalah sepenuhnya dan seutuhnya kepadanya. Sebab jika memang di dalam perjalanan kehidupan ini kita menjalaninya sesuai, ya, dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, maka apapun bentuk rintangan dan halangan yang kita hadapi, Tuhan akan pastikan kita selamat, ya, karena Tuhan sendiri yang memerintah. Tuhan pasti akan menjamin kita akan selamat sampai kepada tujuan kita. Tujuan yang tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan punya caranya sendiri untuk menyelamatkan kita. Dalam kisah di perikop kita ini, kita bisa melihat para murid yang sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal tentu tidak akan pernah menyangka bahwa Yesus akan menyusul mereka dengan berjalan di atas air. Alhasil mereka begitu ketakutan dan menyangka bahwa kedatangan Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Nah, dari peristiwa tersebut, pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah
Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita diombang-ambingkan oleh lautan dunia yang bergelora ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita diombang-ambingkan oleh perasaan takut, perasaan bimbang, dan juga oleh kekhawatiran-kekhawatiran. Sungguh saudara, Tuhan mengetahui kelemahan kita sehingga pertolongan Tuhan pasti tidak akan pernah terlambat. Ada amin? Ya, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, bahkan pertolongan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan yang pasti, pertolongan Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Percayalah saudaraku, dalam segala masalah dan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menyatakan dirinya. Dan Ia akan terus berkata kepada kita, tenanglah, aku ini. Jadi mari mulai saat ini, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Apalagi Dia adalah Tuhan Immanuel, ya, Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Jadi mari, ya, jangan pernah ragu, ya, takut, bimbang, khawatir, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Selanjutnya, pelajaran yang ketiga, kita jangan pernah melihat besarnya tantangan yang sedang kita hadapi, tetapi lihatlah betapa besarnya kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Saudara, apakah yang harus kita takuti jika kita sesungguhnya berjalan, ya, bersama-sama dengan Tuhan? Seharusnya dan semestinya kita tidak perlu takut dengan apapun juga, karena saat ini kita sedang berjalan bersama siapa? Tuhan, ya. Namun saudaraku, kenyataannya seperti yang sudah kita bahas tadi, dalam hidup ini justru banyak orang Kristen yang masih meragukan imannya kepada Tuhan karena mereka sering hanya melihat besarnya masalah yang dihadapi. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang yang pada akhirnya justru ditenggelamkan oleh perasaan-perasaan ketakutan. Ya, seperti yang terjadi pada Petrus. Ketika dia merasakan tiupan angin, padahal di depannya jelas-jelas ada Yesus, ya, yang sudah memperlihatkan kuasanya yang begitu besar. Kok Petrus masih ragu-ragu, Petrus masih bimbang. Alhasil apa? Petrus akhirnya tenggelam. Yesus itu sudah ada di depan kita kok, ya. Kenapa mesti kita takut? Ya. Nah, oleh sebab itu, jika kita menghadapi tantangan hidup, bahkan gelombang hidup sekalipun, ya, sadarkanlah diri kita bahwa sebesar apapun rintangan, sebesar apapun tantangan yang sedang kita hadapi ini, tidak sebanding dengan besarnya kuasa Tuhan yang hendak dinyatakan atas kehidupan kita. Amin. Begitu, mari mulai saat ini percayalah dan percayakan hidup kita seluruhnya serta seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Jemaat kami undang berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli KJ 281-3. Yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk kembali. Mari saudaraku, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, firman-Mu yang begitu menyejukkan jiwa kami, karena firman-Mu sungguh memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Secara khusus pada masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan, saat ini Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu dahsyat, Allah yang kuasanya betul-betul teruji. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Sebab itu Tuhan, mulai saat ini kami mau percaya sekaligus mempercayakan hidup kami seluruhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga apa dan bagaimanapun kehidupan yang mendera kami boleh melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu sejuk, menyegarkan, menguatkan, dan menghibur kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami belum bisa mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mau berdoa untuk Bapak Dr. Broto. Biarlah kasih setia Tuhan Engkau lingkupkan bagi Bapak Dr. Broto. Engkau berikan kekuatan, penghiburan, kesabaran. Kami percaya yang terbaik Engkau berikan bagi Bapak Dr. Broto. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini menjadi korban virus COVID-19, Tuhan lawatlah mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan hidup jemaat Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, entah itu pergumulan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, apapun itu Tuhan, Engkau hadir menolong mereka. Biarlah kasih Tuhan yang akan menyertai mereka, dan Tuhan terus memberkati mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan pergumulan-pergumulan hidupnya bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk orang tua kami terkasih, terkhusus untuk Ibu Hadiahwati, Ibu Ginwa, Ibu Tan Cuisi,
dan orang tua kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan, fisik mereka memang lemah, namun biarlah iman mereka tetap Engkau kuatkan. Engkau yang akan menolong mereka, menghibur mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga sampai usia lanjut mereka boleh tetap memegang iman, percaya pada Tuhan Yesus. Dan biarlah sukacita dan damai sejahtera Engkau berikan bagi mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk gerejamu, terkhusus untuk gerejamu di Kabupaten Pemalang, terkhusus lagi untuk gerejamu GKI Pemalang. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai. Engkau sendiri yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gerejamu ini, Tuhan. Biarlah dalam keterbatasan kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, pada akhirnya kami mau menyerahkan negara dan bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Kau memberkati negara dan bangsa kami apapun keadaannya. Kau berkati para pemimpin kami, terkhusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Biarlah Engkau sendiri akan melindungi, sehingga beliau boleh memimpin negara dan bangsa kami ini dengan taat dan kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan kasih Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b yang berbunyi demikian. Adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui beberapa alternatif sebagai berikut. Mari saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa saat pagi hari ini atas firman yang kami dengarkan. Kami bersyukur atas firman ini yang menguatkan iman percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan di dalam setiap pergumulan kami.
dalam setiap situasi pandemi COVID-19 ini, di dalam setiap badai yang menggoncang kehidupan kami. Ajarkan kami supaya kami tetap percaya dan mempercayakan hidup kami seluruhnya hanya kepada pimpinan tangan Tuhan, sehingga kami bersuka cita dan mampu melewati setiap badai kehidupan ini, Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan kami kepadamu, Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Kau berkati persembahan kami ini menjadi ungkapan syukur kami karena kemurahan dan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kau berkati Tuhan majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami memberikan yang terbaik hanya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, saat ini kita masih menjalani kehidupan di dalam dunia yang seringkali bergelora. Bahkan terkadang kehidupan yang kita jalani dihantam ombak yang sedemikian besar. Dalam saat-saat seperti itu, teruslah bersandar kepada lengan yang kekar, yaitu lengan Allah sendiri. Percaya dan percayakanlah seluruh hidup kita kepadanya, maka Dia akan bertindak. Tangannya akan terulur kepada kita dan berkat-Nya pun tercurah atas kita.
dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan Tuhan menyertaimu dan melindungi engkau daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Puji Tuhan, kebaktian minggu kita telah selesai. Tetap semangat, tetap percaya dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang disampaikan Pendeta David pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan menguatkan iman percaya kami dan mempercayakan hidup kami seluruhnya hanya kepada pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pelayanan kami. Tuhan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.